Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapilah kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh dapat kami terima dan sebagai penuntun kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Nas Alkitab Roma pasal 2 ayat 1-11 merupakan dasar renungan kita pada malam hari ini, dan tema kita adalah Allah adalah hakim yang adil. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di media-media sosial kita sering menjumpai kuis-kuis yang dipublikasikan kepada kita, di mana kuis itu menunjukkan bagaimana kita memberikan pandangan kita dari sudut pandang yang berbeda-beda tentunya. Dan kadangkala kita beranggapan bahwa sudut pandang kita yang paling benar atau yang paling baik. Sehingga ketika ada orang yang bertentangan dengan pola pikir atau sudut pandang kita, maka kita menganggap orang itu salah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh jujur, ada kecenderungan kita manusia suka mengklaim kebenaran menurut pandangan kita dan tidak menghargai orang yang tidak sepaham dengan kita. Bahkan kadang-kala kita merasa paling benar. Lalu dengan mudah kita menyepelekan, kita memusuhi, kita menghina, bahkan akhirnya kita menghakimi orang lain. Dan kita cepat menilai orang lain. Oh, si A itu seperti ini ya. Oh, si B itu begini-begini ya. Padahal apa yang kita tuduhkan itu belum tentu benar. Nah, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-5, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang cukup keras tentang hal menghakimi. Sebab kebanyakan orang cenderung memperhatikan, menghakimi kesalahan orang lain daripada dirinya sendiri. Cenderung merasa lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Paulus di sini memberikan nasihat melewati suratnya kepada jemaat di Roma, terutama bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, sebagai umat yang sudah menerima kasih karunia dan anugerah Allah, dan mereka yang sudah menerima dan menjalani hukum Taurat. Tetapi justru mereka ini sering merasa lebih baik, merasa lebih benar dari orang lain, merasa memiliki kepantasan untuk menghakimi orang lain. Karena itu di dalam suratnya, Rasul Paulus seperti halnya Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zamannya. Dengan tegas di sini ia mengatakan, hai orang-orang munafik ya, sikap yang munafik seperti ini janganlah hendaknya dipelihara. Mereka yang lebih berhak menghakimi orang lain karena mereka berpikir mereka memiliki kepantasan untuk terhindar dari hukuman Allah. Sebab terlindung oleh hukum Taurat. Paulus katakan Tuhan itu tidak kompromi. Tuhan tidak memandang bulu. Siapapun yang melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan penghukuman. Karena itu Paulus menegaskan di sini, orang yang terus mengeraskan hatinya, yang menganggap diri paling benar, betah hidup di dalam dosa, ia akan menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang berbuat baik dengan penuh kerendahan hati, akan beroleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kesabaran Allah yang luar biasa. Karena itu jangan kita salah gunakan kesabaran itu dengan terus berbuat dosa. Dengan terus memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif.
Tetapi mari arahkan pikiran kita kepada pikiran yang lebih baik dan positif. Allah bermurah hati dan sabar karena ingin memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, untuk lebih baik lagi dan menerima pengampunannya. Tetapi jangan dipakai itu untuk menabung murka Allah, karena pada saatnya penghukuman Tuhan akan menimpa kita dengan dahsyatnya. Nah, di saat penghakiman tidak seorang pun yang luput. Sesuai dengan norma-norma yang dilakukan oleh manusia, Allah di sini akan menghakimi mereka. Orang Yahudi sesuai Taurat, orang percaya sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang tidak mengenal Allah akan dihakimi seturut dengan hati nurani mereka. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita saling memelihara hidup dan iman kita. Jangan kita saling menghakimi, tetapi marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Mari kita saling menasihati dan saling menegur. Berpikir baik dan positif terhadap sesuatu. Dan lebih bijaksana apabila kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Membenahi diri kita ketimbang kita sibuk menilai dan menghakimi kehidupan orang lain. Karena Allah lebih tahu, Allah lebih berhak untuk menghakimi kita semua. Allah tidak pandang bulu. Dia adalah hakim yang adil dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan memberkati.